Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa mengasihi, memberkati, menolong kami di dalam menjalani kehidupan ini. Penuhi hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga dengan firman-Mu kami boleh dimampukan menghadapi menjalani kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Alai nungamadok ro ujui tu portibion panodang nasitongi na manodangi nasajolma. Terang yang sesungguhnya sedang datang. Kita menyukai situasi terang sebab kita dapat melihat sekeliling kita dan dapat menentukan setiap arah langkah kita. Dalam situasi terang, perasaan menjadi lega dan tenang. Tetapi jika situasi gelap, kita tidak dapat melihat apa-apa dan kita dapat celaka karena kita tidak dapat menentukan arah langkah kita. Situasi terang membuat bersukacita. Allah juga menghendaki hidup kita senantiasa berada dalam terang. Bukan hanya sekedar terang, tetapi terang yang sesungguhnya. Dengan demikian, kita punya acuan dalam setiap langkah kita untuk menjadi berkat. Siapakah terang yang sesungguhnya? Yaitu Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia ini membawa terang. Sebab dialah sumber terang itu. Terang yang ada pada kita adalah terang yang berasal dari Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis, kita bukanlah sumber terang. Kita hanya memantulkan terang itu. Yesus Kristuslah terang yang sejati. Dia menolong kita untuk melihat jalan kita kepada Allah dan menunjukkan kepada kita bagaimana melewati jalan itu. Tetapi Kristus telah memilih untuk memantulkan terangnya melalui para pengikutnya kepada dunia yang tidak percaya. Barangkali karena orang-orang yang belum percaya tidak mampu menghadapi kemuliaan terangnya yang kuat itu secara langsung. Kata kesaksian menunjukkan peranan kita untuk memancarkan terang Kristus. Kita tidak pernah boleh menampilkan diri sebagai terang itu kepada orang lain, tetapi harus selalu mengarahkan mereka kepada Kristus, Sang Terang itu. Jika Kristus telah menerangi kehidupan kita, tentu hidup kita menjadi alatnya untuk menerangi kehidupan di dunia ini. Tetapi bukan bermaksud supaya semua orang tertuju dan melihat kita. Benar bahwa mereka melihat kehidupan kita, tetapi kita hanya sebagai alat terang Tuhan di dunia ini. Harus mengarahkan kehidupan sesama kita kepada Kristus, sumber terang yang sejati. Dengan terang yang berasal dari Yesus Kristus, kehidupan kita semua terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang seyogianya adalah harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Menjadi berkat karena terang Kristus ada memancar dari kehidupan kita dan terang itu mengarahkan orang kepada Kristus. Bukan menjadi memuja-muji kita, tetapi justru menolong orang menjadi terarah condong kepada Kristus. Sekalipun godaan untuk lari dari terang itu mungkin sangat banyak datang kepada kita, namun dengan melihat dan menyadari dampak terang Kristus baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi dunia ini, maka kita akan terus memohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu untuk setia berada dalam terang Kristus yang pada akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang sangat nikmat di dalam hidup ini. Sahabat yang baik hati, kitalah terang dunia. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam khotbah di bukit, kamulah terang dunia. Artinya, terang yang sejati berasal dari Yesus Kristus, tetapi kehadiran terang itu di dunia ini adalah melalui kita. Arahkanlah hidupmu dan hidup sesamamu
hanya kepada cahaya kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah terang yang sejati di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami yang telah menerima Engkau ya Yesus Kristus menjadi terang di dunia ini. Dan kami Engkau pakai sebagai alat-Mu memancarkan terang Kristus kepada sesama kami. Dan Engkau memakai kami untuk mengarahkan orang-orang di sekitar kami terarah kepada cahaya kemuliaan Kristus. Amin.